sampai ke tahap grafiknya. Oke, mengenai tugas nanti kita bahas. Sekarang kita penjelasan dulu, ya, penjelasan dulu tentang apa sih distribusi frekuensi itu, apa-apa aja. Sudah terlihat tampilan PDF saya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Ibu. Cukup jelas? Atau terlalu kecil? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Seharusnya kan minggu lalu kan kita ada membahas tentang yang namanya distribusi frekuensi ya. Karena saya memberikan tugas supaya Anda lebih mengerti atau paham gitu. Hari ini tentang materinya akan saya jelaskan sedikit. Distribusi frekuensi, kita membahas di probabilitas statistik atau janganlah probabilitas statistik lah ya. Di statistik itu kita membahas yang namanya tentang distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi seperti yang dapat didefinisikan itu adalah merupakan penyusunan data-data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Di distribusi frekuensi ini dia pengelompokan data berdasarkan kemiripan ciri ya. Definisi itu macam-macam menurut para ahli. Salah satunya di sini menurut Kuswanto ya. Penyusunan data ke dalam kelas-kelas interval. Lagi menurut Jarwanto, membuat uraian dari suatu hasil penelitian dan menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk yang statistik populer yang sederhana sehingga kita dapat lebih mudah mendapat gambaran tentang situasi hasil penelitian. Lagi juga menurut Budiono itu suatu tabel yang banyaknya yang mana distribusi frekuensi ini juga diistilahkan dengan tabel frekuensi ya menurut Budiono. Suatu tabel yang banyaknya kejadian atau frekuensi didistribusikan ke dalam kelompok-kelompok kelas-kelas yang berbeda ya. Tujuannya kenapa kita harus membuat tabel frekuensi ini? Tujuannya itu adalah untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan. Artinya data yang seperti yang tugas Anda kemarin kan datanya itu kan masih belum tersusun gitu ya. Nah, jadi untuk menyelesaikannya harus kita atur dulu dengan menyusunnya dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Tujuan untuk mengatur data mentah ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Itu tujuannya. Tujuan kita membuat tabel frekuensi ini. Distribusi frekuensi ini sendiri pembagiannya ada yang numerik, ada yang kategorikal. Yang numerik itu adalah pengelompokan data berdasarkan angka-angka tertentu yang biasanya disajikan dengan grafik histogram. Itu yang numerik ya. Kalau yang kategorikal itu pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu yang disajikan dengan grafik batang, lingkaran, dan gambar. Jadi bedanya kalau numerik dia histogram, penyajian grafiknya. Kalau kategorikal itu batang, lingkaran, dan gambar. Nah, itu pembedaannya ya, itu pembagian dari distribusi frekuensi itu sendiri. Oke. Adapun jenis-jenis tabel dalam distribusi frekuensi itu adalah ada tabel distribusi frekuensi data tunggal, tabel distribusi frekuensi data kelompok, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan tabel distribusi frekuensi relatif. Oke, apa saja itu maksudnya? Kalau distribusi frekuensi data tunggal itu salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka, di mana angka yang ada tidak dikelompokkan. Ya,
Jadi angka yang ada tidak dikelompokkan. Jadi artinya itu satu data angkanya berarti dari salah satu jenis tabel statistik. Kalau yang kelompok, salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencarian frekuensi dari data angka di mana angka-angkanya kita kelompokkan. Jadi kalau yang tunggal dia data angkanya tidak dikelompokkan, artinya namanya tunggal ya. Tapi kalau yang frekuensi kelompok, angka-angkanya dikelompokkan. Bagaimana dengan kumulatif? Kumulatif adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat. Kalau selalu ditambahkan baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Itu yang kumulatif ya. Jadi kumulatif ini nanti ada yang kurang dari atau lebih dari gitu. Jadi dari definisinya merupakan salah satu jenis tabel statistik yang dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambahkan baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif data tunggal dan kelompok. Ya, dia dari data tunggal dan kelompok. Ingat tadi ya, kalau data tunggal datanya itu jenis data statistik yang tidak dikelompokkan, dia berdiri sendiri gitu. Bagaimana dengan tabel distribusi frekuensi yang relatif? Di sini relatif ini tabelnya itu biasanya dikenal dengan nama istilah tabel persentase. Jadi angka yang disajikan di sini itu dalam bentuk persentase. Ya angkanya persen gitu ya. Jadi kalau relatif bentuk persen, kalau tadi kumulatif, bedanya kumulatif dan relatif itu kalau kumulatif dia dalam bentuk angka, tapi angkanya itu ada penambahan dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Nanti kita lihat dari penjelasan tugas Anda ya. Di dalam distribusi frekuensi kita juga mengenal hal-hal itu ada beberapa ya. Pertama itu banyaknya objek yang dikumpulkan dalam kelompok-kelompok berbentuk rentang ya, rentang A sampai B gitu. Ya, yang disebut dengan kelas interval. Jadi data objek yang dikumpulkan itu dalam kelompok-kelompok dalam bentuk rentang ya, atau range gitu ya, dari A sampai B. Itu disebut kelas interval. Kalau yang berikutnya itu kelas interval ini kemudian disusun mulai dari data yang terkecil terus ke bawah sampai nilai yang terbesar. Ya, jadi setelah kita kelompok-kelompokkan sehingga menjadi berbentuk kelas interval, kemudian kita susun dari data terkecil sampai nilai data terbesar. Secara berturut-turut ya, mulai dari atas diberi nama kelas interval pertama sampai ke kelas interval terakhir. Nanti kita lihat kalau Anda mengerjakan kemarin pasti Anda sudah paham dengan maksudnya Ibu ini. Intinya seharusnya seperti ini ya, tugas dulu, jadi Anda belajar, jadi penjelasan dosen jadinya Anda paham dengan sendirinya, karena kan di sini kan kreatifnya mahasiswa gitu. Yang data untuk kelas interval ini biasanya itu ada pada bagian kolom sebelah kiri, sedangkan kolom kanannya dan itu berisikan bilangan-bilangan yang menyatakan beberapa buah data terdapat dalam tiap kelas interval. Jadi kolom yang bagian kanan ini berisikan biasanya frekuensi disingkat dengan F ya. Bagian kirinya itu merupakan kelas intervalnya yang telah disusun dari data terkecil sampai data terbesar. Bagian sebelah dari kelas interval itu merupakan frekuensinya, artinya banyaknya data yang ditemukan gitu ya di setiap kelas interval itu. Oke. Terus
di sebelah setelah kelas interval itu kita akan menemukan nanti yang namanya tepi ujung bawah dan tepi ujung atas ya. Yang itu yang kemarin pembagiannya ada yang boundary upload class dan boundary lower class. Di mana ujung-ujung bawah kelas interval itu merupakan nilainya sama dengan atau setengah batas untuk ujung bawah atau tepi bawah itu nilainya sama dengan batas kelas bawah dikurangi dengan setengah nilai yang terdekat. Nah, terus kalau ujung tepi atas yaitu batas kelas atas ditambah dengan setengah dari nilai terdekat atau pendekatan gitu ya. Selisih antara tiap dua ujung bawah disebut dengan panjang kelas. Ya, selisih positif antara tiap ujung bawah yang berurutan disebut dengan panjang kelas. Oke, ini angka dari mana Bu? Ini angka ini bukan angka apa? Ini angka nanti bisa kita lihat di contoh tabel, ya. Sedangkan tadi yang ujung bawah, ya tadi ibu bawa ngomong itu ujung bawah kelas tadi ada ujung bawah, ujung atas, yaitu tepi bawah kelas dikurangi setengah satuan terdekat ya. Bahasanya kurang pas tadi Bu ya. Ujung bawah kelas itu tepi bawah kelas dikurangi setengah satuan terdekat. Jika misalnya kita umpamakan satuan terdekat itu adalah 1, maka kalau setengah satuan terdekatnya itu berarti nilainya sekitar 0,5 ya. Atau jika contohnya sini jika dicatat hingga satuan maka satuan terdekat 1, jika dicatat 1/10 misalnya 1/10 dimintanya, maka satuan terdekat adalah 0,1. Begitu juga jika 1/100 dan seterusnya. Oke. Ini bukan merupakan angka-angka mutlak, tidak. Itu kan contohnya saja. Contohnya dari soal yang berikutnya. Terus ada yang namanya tanda kelas atau wakil dari kelas itu nilainya M sama dengan setengah kali ujung bawah tambah ujung atas. Itu ya. Itu yang terdapat poin-poin dalam suatu distribusi frekuensi. Istilahnya apa saja sih analisanya dalam distribusi frekuensi itu? Itu. Distribusi frekuensi ini ada yang datanya yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Contohnya kalau yang kualitatif di bawah ini. Data pada tabel di bawah ini merupakan data kualitatif 50 orang pembeli komputer dari 5 jenis perusahaan komputer. Dari data tersebut kita kesulitan untuk mengetahui dengan cepat jenis komputer mana yang paling banyak diminati. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka datanya perlu disajikan dalam distribusi frekuensi. Ini data-datanya. Kita harus mengetahui atau mengurutkan dulu jenis komputer mana yang paling banyak diminati. Contohnya, itu distribusi hipotesis frekuensi pembelian komputer kalau jika kita tabelkan ya. Apple, Compaq, Gateway 2000, IBM, Packard Bell, itu masing-masing banyaknya yang ditemukan dari data yang
acak ini yaitu sebanyak yang ditampilkan pada kolom frekuensi. Jumlahnya itu harus 50 karena kan data di soalnya itu kan 50. Jadi kalau tidak 50 ya salah Anda. Itu yang untuk tadi kita sudah membicarakan distribusi frekuensi itu sendiri menunjukkan jumlah atau banyaknya item dalam setiap kategori. Meskipun demikian, kita sering tertarik untuk mengetahui proporsi atau persentase item dalam setiap kelas. Frekuensi relatif dari suatu kelas adalah proporsi item dalam setiap jumlah kelas terhadap jumlah keseluruhan item dalam data tersebut. Jika sekelompok data memiliki n observasi, maka frekuensi relatif dari setiap kategori atau kelas akan diberikan sebagai berikut, di mana frekuensi relatif dari satu kelas yaitu frekuensi kelas dibagi banyaknya data, ya. N itu adalah banyaknya data. Sedangkan untuk frekuensi persentase atau frekuensi relatif dikalikan dengan 100, jadi dalam bentuk persen ya. Oke. Distribusi frekuensi relatif adalah ringkasan dalam bentuk tabel dari sekelompok data yang menunjukkan frekuensi relatif bagi setiap kelas. Distribusi frekuensi relatif ini kan kita kenal tadi kan yang namanya dengan distribusi frekuensi persentase, merupakan ringkasan dalam bentuk tabel dari sekelompok data yang menunjukkan frekuensi persentase bagi setiap kelas. Dengan menggunakan rumus frekuensi relatif, kita akan mendapatkan data tentang pembelian komputer. Tadi contohnya kan pembelian komputer. Dapat kita hitung frekuensi relatifnya itu, tadi kan untuk di Apple ya kita temukan itu pada datanya itu ada 13 banyak temuan data yang perusahaan Apple yang paling diminati ya. Itu kita harus bagi dengan banyaknya data tadi, yaitu banyaknya 50 ya, berarti 0,26. Terusnya sampai terakhir yaitu Pak Kembal ya. Ini untuk frekuensi relatif, yang mana 13 bagi 50 itu sama dengan nilainya 0,26. Kemudian setelah kita dapat, kan dia kan harus dalam bentuk persentase, namanya kan frekuensi relatif itu dikenal dengan frekuensi persentase, itu berarti dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah 0,26 dikali 100 berapa? Berapa 0,26 kali 100? Halo kelas, 0,26 kali 100 berapa? 26, Bu. 26 per. Nah, ya, ada dalam bentuk persen di sini. Jadi frekuensi persentase itu adalah 26%, sedangkan relatif itu 0,26 ya. Oke, itu untuk penghitungan frekuensi relatif dengan persentase. Itu untuk yang datanya kualitatif ya. Kualitatif itu artinya datanya itu tidak berupa apa ya, angka-angka. Terus untuk definisi tentang distribusi frekuensi yang data kuantitatif, kita bisa lihat distribusi frekuensi kualitatif maupun kuantitatif sama baiknya. Tapi kita harus berhati-hati dalam menentukan kelas yang digunakan pada distribusi frekuensi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kelas bagi dalam distribusi frekuensi untuk data kuantitatif, yaitu jumlah kelas, lebar kelas, dan batas kelas. Jadi 3 hal yang perlu diperhatikan
dalam menentukan kelas bagi bisi-bisi frekuensi untuk data kuantitatif itu jumlah kelas, level kelas, dan batas kelas. Seperti jumlah kelas. Untuk penentuan jumlah kelas ini, biasanya ya, dalam pembagiannya itu, biasanya range-nya itu antara 7 dan 15. Itu paling banyak 20. Tapi itu tidak merupakan aturan mutlak ya, tidak. Tapi biasanya kalau dalam perhitungan itu untuk menentukan jumlah kelas itu ya nilainya biasanya 7, artinya 7, 8, 9 sampai 15 atau paling banyaknya 20. Untuk menentukan jumlah kelas ini kita mengenal yang namanya aturan yang dibuat oleh Sturges ya, Sturges. Di mana untuk penentuannya kita menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3. 3,322 log N. Ya, cukup kita buat 1 tambah 3,3 log N. Di mana K itu adalah banyaknya kelas, dan N adalah banyaknya nilai observasi. Rumus tersebut di atas biasanya dikenal dengan nama yaitu kriterium Sturges atau aturan Sturges ya. Itu untuk penentuan banyaknya kelas. Kemudian sini adalah jika banyaknya datanya 100, maka banyaknya kelas itu sekitar 7,6. Jadi jika kita bulatkan itu boleh 7, boleh 8. Ya, boleh 7, boleh 8. Terserah, nggak ada aturan, artinya tidak ada ketetapan, oh ibu minta 7 gitu, enggak. Terserah Anda, mau 7, mau 8, mau menggenap aja. Tapi hati-hati, bagi yang 8 dengan 7 pasti ada perbedaan, tapi tetap juga nanti pada akhirnya totalnya itu merupakan sama dengan banyaknya data yang diamati. Itu tadi ya untuk kelas ya, untuk penentuan jumlah kelas. Bagaimana untuk intervalnya? Interval kelas ini biasanya istilah lain itu adalah lebar kelas ya. Disarankan di sini untuk interval atau lebar kelas adalah sama ya, sama untuk setiap kelasnya. Jadi setelah Anda mendapatkan jumlah kelas, intervalnya kalau bisa dari kelas pertama sampai kelas terakhir itu sama. Semakin banyak jumlah kelas berarti semakin kecil interval kelas, dan sebaliknya begitu juga. Jadi semakin sedikit jumlah kelas maka semakin besar interval kelasnya. Pada umumnya untuk penentuan besarnya kelas atau panjangnya interval, kita menggunakan rumus ini ya. C itu adalah perkiraan banyaknya kelas, yaitu sama dengan nilai observasi terbesar atau nilai maksimum ya. Nilai maksimum dikurang nilai observasi terkecil atau nilai minimum dibagi dengan banyaknya kelas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan interval kelas, yaitu kelas interval tidak perlu harus sama. Jadi pembuatan kelas interval sangat tergantung pada tujuannya. Misalnya kita hanya tertarik pada rincian perusahaan yang mempunyai modal antara 50 sampai 30 juta, dan di bawah 50 dan 70 artinya tidak menjadi poin penting dalam pembahasan kita. Karena tadi kan di sini fokusnya 50 sampai 70. Kita boleh buat di bawah 50, di atas 70, boleh. Atau boleh juga kamu buat seperti ini, 50 sampai 59, 60 sampai 69. Ini kan 50 sampai 59 ini kan tergantung bagaimana kamu memperoleh nilai range-nya, dan juga disesuaikan juga dengan berapa jumlah kelasnya. Itu kalau
datanya apa ya? Tidak diskrit. Kalau diskrit datanya atau hasil pengumpulan data dari variabel diskrit, maka pembuatan kelas intervalnya dapat dilihat seperti contoh yaitu upah mingguan, banyaknya karyawan. Nah, nih, ini yang kalau datanya diskrit. Itu untuk dalam penentuan interval kelas ya. Berikutnya itu batas kelas. Tadi interval kelas. Jadi tadi udah. Batas kelas bahwa menunjukkan kemungkinan nilai dari data terkecil pada suatu kelas. Sedangkan batas kelas atas menunjukkan kemungkinan nilai data terbesar dalam suatu kelas. Jadi harus kita susun dulu data-data tadi yang secara acak itu, kemudian baru kita tentukan kalkulasi intervalnya dari data terkecil sampai data terbesar. Untuk nilai batas bawahnya kita kenal dengan namanya lower ya, lower limit. Kalau untuk batas atasnya itu upper limit. Ini adalah contoh dari soal ya, soal yang ada di sini ya. Ini bukan angka yang ketetapan, jangan berpikir oh ini angka-angka, enggak. Oke. Oke, untuk batas kelas itu tadi kan ada yang batas kelas bawah dan batas kelas atas. Tapi ada yang dinamakan dengan disebut dengan batas kelas bawah yang sebenarnya artinya lower class boundary seperti yang di pemetaan kita di pertemuan kedua itu, di mana nilainya itu tepi bawahnya dikurangi dengan setengah satuan terdekat, tepi atasnya ditambah dengan setengah satuan terdekat. Dalam distribusi frekuensi ini juga frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan grafik ya. Itu terakhir ya. Setelah tadi kita menentukan jumlah kelasnya, terus batas kelasnya, terus atau biasanya disebut dengan lebar kelas ya atau panjang kelas. Kita tentukan frekuensi relatifnya, frekuensi kumulatif, dan grafik. Seringkali biasanya untuk keperluan analisis, selain dibuat tabel frekuensi, juga dibuatkan tabel frekuensi relatif dan kumulatif. Dan selanjutnya setelah adanya pembuatan tabel frekuensi relatif dan kumulatif, terakhir kita membuat grafik. Jadi grafik itu kan ada beberapa tadi ya, termasuk kategori pembagiannya. Biasanya itu grafik berupa gambar yang lebih sering diambil karena mudah untuk membuat kesimpulannya ya. Jadi makanya lebih gampang ya Anda melihat kalau kita menganalisa dalam bentuk grafik lebih mudah membacanya. Ya, contohnya itu seperti perhitungan hasil pemilu, bisa kita ambil kesimpulannya seperti apa. Oke. Nah, ini bentuk tabel frekuensi relatif itu. Ini adalah batas kelasnya yang X. F itu frekuensinya, banyaknya data yang ditemukan di setiap di masing-masing kelas ya. Fn itu frekuensi relatifnya, yang itu dalam bentuk persenan ya. Terus ada lagi yang kumulatif, bintang 1 ini maksudnya kumulatif kurang dari, yang bintang 2 itu adalah kumulatif lebih dari. Sekarang
Bisa kita lihat contohnya di sini dengan masing-masing Anda coba untuk membuka. Ini contoh saya, masing-masing Anda membuka kembali tugas yang saya berikan ya. Artinya itu bukan sudah tugas, tapi sudah dalam bentuk catatan di catatan Anda. Sudah dibuka semua tugasnya? Halo kelas, tugasnya apakah sudah dibuka? Sudah, Bu. Ya, satu orang saja. Ini kan kok saya ada 30, walaupun 37 ya, tapi yang hadir tadi di saya cuma 35 orang. Ini yang Ibu akui ya, yang hadirnya 35 orang ini aja. Oke, sudah dibuka semuanya, masing-masingnya ya, 35 orang peserta di sini ya. Sudah, Bu. Oke. Di soalnya kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya. Pertama kita harus menentukan rentang kelasnya. Jadi yang Anda cari itu ya, pertama kegiatan Anda itu data yang sebanyak itu ya. Cara pengerjaannya begini, cara pengerjaannya. Di bagian jadi untuk kedepannya ya, kemarin saya lupa sampaikan. Bagian diketahui itu ya adalah soal yang berupa data acak ya, data acak. Bagian diketahui. Bagian yang ditanya apa yang diminta soal. Baru di bagian penyelesaian atau dijawab, kita buat kembali data yang acak itu tapi sudah dalam bentuk tersusun. Nah, gitu ya cara pengerjaannya. Ini nanti ujian seperti itu. Jadi di bagian yang diketahui itu data hasil pengamatan, tapi kan secara acak. Terus ditanya itu bagian apa yang menjadi pertanyaan, yang bagian dijawab atau penyelesaian itu data yang tadi yang acak itu sudah kita susun. Kemudian di bawahnya baru pertama sekali yang harus kita lakukan adalah menentukan rentang. Rentang itu adalah selisih nilai maksimum dikurang nilai minimum. Tadi kan data, kalau di Anda semua data yang terbesar, paling besar nilainya berapa? Untuk yang ganjil berapa? Untuk yang ganjil berapa data yang nilai terbesarnya? 20,8, Bu. Kurang keras suaranya. Soalnya tolong dikerasin. 20,8. 20,8, Bu. 20,8. Data terkecilnya? 16,55. 16,55. Oke, berarti itu yang Anda selisihkan ya. Kalau yang genap, data terbesarnya berapa? 95, Bu. Yang terkecilnya? 14, Bu. 14. Itu yang Anda selisihkan. Jadi hasilnya dapatnya berapa? Untuk rentang saja, baik NIM genap atau NIM ganjil, rentangnya berapa nilai yang diperoleh? Kan selisihnya dulu. Kita kan selisihnya ini untuk nanti penentuan banyaknya kelas nanti ini kaitannya. Berapa? Untuk yang genap rentangnya 81, Bu. Kalau yang ganjil? 7,6, Bu. 7,6. Terus selanjutnya sudah menentukan rentang kita ya. Tentukan banyaknya kelas interval. Nah, kita tentukan kelas dengan aturan Sturges. Jadi banyaknya kelas interval atau digunakan dengan secara banyaknya kelas yaitu 1 tambah 3,3 log n. Tadi jumlah data di genap mau ganjil kalau nggak salah 100 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi hasilnya berapa? Untuk yang genap berapa dapat kelasnya? 8, Bu. Kalau yang ganjil?
7 Bu. Yang ganjil berapa? Yang ganjil berapa? 7 Bu. 7? 7,6 Bu. 7,6. Oh, kamu mau 7. Boleh. Boleh 7, boleh 8 ya. 7,6 boleh 7, boleh 8. Itu cuma beda banyak yang kelas saja. Artinya itu beda nanti banyak yang kelas yang 8 tentu agak lebih panjang tabelnya ke bawah ya. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting nilainya itu biasanya kisaran 7 sampai 15, maksimalnya 20. Sudah, kita sudah mendapatkan rentang banyaknya kelas, terus kita lanjut ke panjang kelas interval. Nah, panjang kelas interval tadi itu rentang tadi yang selisih tadi itu ya, dibagi banyaknya kelas. Nah, itu tadi. Tadi ada yang selisih, tadi ada dapat 80. Coba, berapa tadi dapat selisihnya? 81 Bu. 81. Nah, dibagi dengan banyaknya kelas. Hasil akhirnya itu masing-masing Anda berapa? Yang ganjil berapa diperoleh? Yang ganjil, NIM ganjil berapa? Panjang kelas interval yang diperoleh berapa? 0,53 saya Bu. 53 Bu. 0,53. 0,53. Berarti kalau 0,53, terus kalau yang genap berapa? 10,5 Bu. Berapa? 10,6 Bu. 10,6. Nah, 10,6 kamu mau ngambil berapa? 11 atau 10? 11 Bu. Saya 11 Bu kalau saya. Kalau 0,53 mau ngambil berapa? 1 atau 0,5? Nggak mungkin 0,5. 1 aja ya. Oke. Udah dapat di panjang kelas intervalnya. Terus kita buat apa lagi? Selanjutnya itu ujung bawah kelas interval pertama. Ujung bawah untuk kelas pertama ya, kelas interval yang pertama itu ujung bawahnya kita ambil nilai yang paling terkecil tadi. Tapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. Coba, tadi nilai terkecilnya berapa yang untuk genap? 14 Bu. 14. Nah, jadi 14 itu dijadikan ujung bawah kelas interval pertamanya. Terus setelah itu, nah, jadi Anda buatnya seperti ini. Tadi kan, nah ini antara 31 sampai 40 ini dia. Itu yang panjang kelas interval. Anda sendiri tadi 14 untuk ujung bawah kelas interval pertama, ujung atas kelasnya berapa? Untuk kelas interval pertama aja dulu. Ujung bawah tadi 14, ujung atasnya berapa? 106 Bu. Kalau di saya. Bukan. Untuk kelas interval pertama saja. Oh, 24 Bu. 24 ke 14 itu selisih panjang kelasnya berapa? 11 Bu. 20, 11 ya. Kalau tadi yang ganjil, ujung bawah kelas interval pertama itu nilai yang terkecil berapa? 16,55 Bu. 16,55. Ujung atas kelas interval, khusus untuk kelas interval pertama aja, ujung atas kelasnya berapa? 17,08 Bu. 17,08. Itu selisihnya? 0,53. Kamu buat 0,53. Terlalu ini ya. Kenapa nggak bikin 1 aja? Biar lebih gampang gitu. Siapa yang buat 1? Kayak genap gitu. Ada yang buat 1? Rata-rata buat 0,53.
Kalau saya 0,53 Bu. Kalau yang lain, masa satu orang yang ngerjain? Kan yang nimnya hah? Tadi yang ngomong satu siapa? Saya Bu. Satu. Jadi berapa kamu dapatnya? 16,55. Panjang kelasnya satu, itu jadinya berapa yang ujung untuk kelas interval pertama saja? Kalau saya kemarin itu intervalnya 16 sampai 16,99 gitu Bu. 16,55 sampai 16. 16,00. Gimana? 16,55 sampai 16, kalau Enggak, Bu, panjang kelasnya satu, coba. Kalau 0,53 kamu pakai, berarti angkanya masih di posisi angkanya untuk ujung kelas atas itu berarti masih desimal ya. Kalau yang milih selisihnya satu ada nggak? Saya Bu, tapi mungkin salah di pengerjaannya. Boleh Anda milih selisihnya satu, boleh Anda milih selisihnya 0,5. Kebetulan kan angkanya itu kan data drop tegangan ya, jadi angkanya terlalu desimal ya, banyak banget desimalnya. Boleh untuk panjang kelasnya itu boleh Anda milih angkanya, boleh Anda penggenapannya satu, boleh 0,5 boleh. Jangan sampai 0,5. Jangan sampai 0,53 gitu. Apa tadi ini? Apakah ini coba ini. Di sini 64 bagi 7. Diambil 9 atau 10 ya. Jadi diambil 9 atau 10. Maksudnya Ibu di sini kan untuk panjang kelas janganlah pakai desimal gitu. Kalau bisa angkanya angka bulat. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, angkanya angka bulat gitu. Kalau pakai desimal, nanti apa sendiri, kita bingung sendiri. Oke, Daya yang jadi kalau misalnya 0,53, kamu ini aja ambil satu, kamu genapkan, atau 0,5 saja. Jangan 0,53, 0,5 saja boleh. Jadi itu. Tapi yang oke, silakan. Sudah dapat kamu ya. Ini untuk mengenai kolom di bagian batas kelasnya. Terus kolom di bagian kanannya setelah batas kelas itu kan ada kolom frekuensi. Coba frekuensinya dari kelas interval pertama sampai kelas interval terakhir apakah sama? 100 enggak? Totalnya 100 Bu. 100. Yang lain baik genap maupun ganjil sama-sama 100. 100 Bu. 100 Bu. Ya, itu yang tabulasi ini jangan usah kamu lihat tabulasi ini. Jadi tabelnya nanti di tabel pertamanya itu batas kelas ya, judulnya batas kelas. Tabel kedua itu frekuensi. Nah, ini tabelnya cuma untuk sebagai sampel ya, tapi ini bukan, ini tidak menjadi bagian tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel pada kolom pertama dari distribusi frekuensi itu adalah batas kelas, yang sebelahnya itu tabel frekuensi. Selanjutnya setelah tabel frekuensi, oke, setelah tabel frekuensi, kita lanjut ke tabel frekuensi relatif dan kumulatif. Kalau tabel frekuensi relatif itu tadi bagaimana cara mendapatkan relatif tadi? Siapa yang masih ingat? Untuk siapa yang sudah sampai relatif? Kan kemarin itu sampai grafik.
Kalau untuk mendapatkan relatif, bagaimana tadi rumusnya? Frekuensi kelasnya Hmm? dibagi Banyaknya total data. frekuensi dikali Bukan. 100%, Bu. Jangan total frekuensi. Frekuensi kelasnya Dibagi jumlah frekuensi. dibagi dengan jangan jumlah frekuensi. Kalau untuk frekuensi relatif itu frekuensi relatif sama dengan frekuensi kelas dibagi dengan banyaknya data. Diganti ya, rumusnya banyaknya data. Jangan total frekuensi, jangan banyaknya data aja. Kan kalau total frekuensi kan itu nanti masing-masing Anda pasti kalau misalnya kalau nggak ketemu dengan sesuai data pengamatan bakal salah itu. Jadi untuk mencari frekuensi relatif semuanya coba ya. Tadi yang panjang kelasnya itu masih dalam bentuk desimal, tolong dirubah dulu ya. Untuk mencari tabel ya. Untuk yang frekuensi relatif itu frekuensi setiap kelas ya, frekuensi masing-masing kelas ya. Dibagi dengan banyaknya data. Ya, jadi FL frekuensi relatif kan simbolnya F, jangan F besar ya, F kecil. FL relatif ya, FL sama dengan frekuensi kelas. Misalnya kelas pertama ya, kelas interval pertama itu dibagi dengan banyaknya data. Nah, itu untuk frekuensi relatifnya. Bagaimana dengan kumulatifnya? Nah, kalau kumulatif gimana? Ada yang kurang dari sama yang lebih dari, Bu. Ya, kalau kurang dari, coba angkanya yang kurang dari itu angka terkecilnya berapa? Angka terkecil ditambah 0,5, Bu. Angka terkecil ditambah 0,5. Angka terkecil ditambah 0,5 atau angka terkecil dikurang 0,5? Kalau yang kurang dari ya, Bu, kumulatif kurang dari itu frekuensi banyak data yang paling atas lalu ditambah sama banyak data berikutnya, Bu. Ya, betul. Memang seperti itu. Tapi untuk kelas yang pertama dulu, yang kelas pertama. Kalau yang ganjil 34, Bu. Kurang dari 34. Gitu. Iya, yang pertama 34, iya, Bu. Ini ya, kita ada kekurangan di sini. Nanti setelah setelah kolom batas kelas, Anda buat lagi kolom selang kelas. Selang kelas itu tadi itu yang ujung bawah sama ujung atas itu. Tadi yang nilainya kalau ujung bawah itu tepi bawah dikurang setengah satuan terdekat. Nah, itu tambah kolomnya ya. Jadi kolom setelah batas kelas itu kolom dibuat terlebih dahulu tuh kolom selang kelas. Nah, karena itu kaitannya nanti ke frekuensi kumulatif. Jadi untuk menentukan selang kelas, untuk kelas interval pertama itu ujung bawah kelas sama dengan tepi bawah kita 34 kan, dikurang dengan setengah satu terdekat. Jadi artinya nilainya 33,5. Begitu juga dengan ujung kelas atasnya. Ujung atasnya itu sama dengan tepi atas kelas ditambah 0,5 satuan terdekat atau setengah satuan terdekat ya. Nah, coba bikin dulu
yang untuk selang kelas. Nah, jadi kalau untuk frekuensi kumulatifnya bukan kurang dari 34. Tolong ya, yang tadi yang merespon saya itu nama tadi siapa tadi yang perempuan? Iya, saya Bu, Asami. Asami ya, Asami yang laki-laki. Lain kali kalau menjawab saya namanya tolong disebutkan ya Dek ya, jadi saya tahu siapa nilai itu. Saya sama saya penilaian tersendiri loh. Saya kalau mahasiswa yang kalem-kalem saya nggak slow respon saya, tapi kalau yang aktif-aktif saya senang. Asami ya yang perempuan ya, Asami. Yang laki-laki siapa? Wildan, Bu. Wildan. Oke. Pokoknya intinya setiap kelas dengan saya kalau itu yang aktif ya risiko bagi yang kalem-kalem dalam kelas. Oke. Jadinya berapa Asami yang kamu dapati untuk Wildan sama Asami sama-sama genap atau kan beda NIM ya? Wildan berapa NIM-nya ganjil atau genap? Saya ganjil, Bu. Oh, Asami genap. Juga ganjil, Bu. Yang genap siapa? Izin masuk, Bu. Iya. Tadi Antonius Januario itu Bidara. Lalu Bu. Kamu genap ya? Iya, Bu. Coba masing-masing baik ganjil maupun genap untuk semuanya. Coba cari selang kelasnya dulu. Selang itu artinya nilainya itu tepi bawah kelas dikurangi setengah satu terdekat dan tepi atas kelas ditambah setengah satu terdekat. Nah, coba itu bikin tabel itu dulu, kolom tabel tersebut. Nanti setelah diperoleh, karena di sini kan contohnya ini ya. Tadi si Asami ngomong kurang dari 34, Bu. Boleh. Cuma saya lebih senangnya jika melibatkan angkanya itu ada yang selang kelas. Artinya selang kelas itu kita memperlihatkan bahwa 34 ini masuk ke dalam angka dalam angka yang diperhitungkan frekuensinya gitu. Makanya saya minta dibuat dulu selang kelasnya. Jadinya berapa Sami untuk yang kumulatif kurang dari? Jadi kamu 34, berarti 34 untuk tepi untuk ujung bawahnya itu sama dengan 33,5 ya? Ibu. Tadi itu saya nyebutin frekuensinya. Maksud ibu nanya interval kelas awalnya ya, Bu? Iya. Oh, kalau saya interval kelas awalnya dari 16, Bu. Ya ampun, kamu mana? 16? Berarti kalau 16? Dari 16. Ya, sayang untuk kamu jadi ya. 15,5, Bu. 15,5. Untuk ujung bawah kelas ya. Untuk ujung atasnya berapa jadinya? Kan tadi kamu 11 ya, 11 atau 10 tadi itu? Untuk ujung atasnya, Bu? Ya, ujung atasnya berapa jadinya? Untuk ujung atasnya ditambah 0,5 ya. 0,5 jadinya saya ngambilnya 16 sampai 16,9, Bu. Salah ya? Tadi kamu panjang kelasnya berapa tadi kamu, Asami? 1. Oh, kamu 1 panjang kelas. Oh, kamu yang itu ya, yang angkanya itu tadi ya. Komanya banyak, desimalnya banyak itu ya. Oh ya, kamu yang tegangan soalnya ya. Oke, boleh 16, tadi data terkecilnya 16,
interval kelasnya 16 sampai 16,9, untuk batas bawahnya 15,5, untuk batas atasnya 17,4. 16,9 kamu tambahkan 0,5. Oke, boleh. Ya. Kamu boleh 0,5 boleh kamu. Oh, kamu selisih 1 ya? 1 atau 0,5 panjang kelasnya? Saya panjang kelasnya 1, Bu. Oh, 1 boleh. Boleh 1, boleh 0,5 terserah. Gak usah pakai 0,53 nanti Anda repot sendiri 0,53. Boleh 1, boleh 0,5 boleh. Kebetulan ini kan data tegangan, jadi angkanya ya pasti ada desimalnya gitu. Oke, yang tadi yang angkanya yang bulat, angka bulat itu yang NIM genap ya. Berapa itu yang panjang kelasnya 10 atau 11 itu? Berapa tadi? Tepi bawahnya. Tepi bawahnya, ujung bawahnya berapa? 9,5 Bu. Berapa? 9,5. Kamu data angka terkecilnya berapa? Saya Bu mulai dari 10 Bu. Bukan, angka terkecilnya. Oh, angka terkecil saya 14 Bu. Lihat itu, lihat kolom batas kelas. Lihat kolom batas kelas. Udah kamu buka nggak kolom batas kelasnya? Tabel tugas kamu yang kemarin, buka kembali. Lihat kolom di bagian batas kelas. Itu kamu cari dulu selang kelasnya. Selang kelas itu tujuannya biar angka yang menjadi termasuk dalam perhitungan ke dalam frekuensi itu tersebutkan. Makanya tadi saya minta ada ujung bawah kelas dan ujung atas kelas. Ujung bawah kelasnya berapa? Tadi siapa tadi? Yang genap NIM-nya? Saya Bu Rizky Ramadhani Siombing NIM 2020 11224. Christian. Oke. Berapa Christian? Rizky Bu. Siapa? Rizky. Jadi kan panjang kelasnya itu ada 10. Nilai ke bawah dari apa itu? Rizky apa ini? Rizky Ramadhani Bu. NIM 224. Ramadhani ya. Ramadhani. Oke. Apa lanjut Rizky? Panjang kelas yang saya dapat itu 10. Jadi saya ngambil intervalnya itu mulai dari 10 sampai 19 Bu. Data terkecil kamu berapa? Data terkecil saya 14 Bu. Jangan 10. Data terkecil 14. 14 panjang kelas 10 atau 11. Coba 14 ditambah 10 berapa? 24 Bu. Jadi 14 ke 24 itu kelas interval kamu yang pertama. Kalau 10 ya panjang kelasnya. Kalau 11 berarti 14 tambah 11 ya 25. Jadi dari 14 ke 25. Jangan dari 10. Kelas interval kamu yang pertama berapa? Rentang apa interval kelasnya? Itu lah Bu, saya buat 10 pas pengerjaan. Salah, jangan. Untuk kelas interval pertama, batas kelas bawahnya itu nilai terkecil. Terus kamu kan mau cari panjang kelas. Panjang kelas tadi kan kamu dapat ada yang 10, ada yang 11. Oke lah, kita ambil 10. 14 ke 10 tambah 10 berarti 24. Jadi kelas interval pertama kamu 14 24. Terus kelas berikutnya dari 24 ke dijarakkan ya. Coba tampilkan salah satu lah. Ada yang bisa men-share nggak? Saya tutup dulu ini. Salah satu dari Anda tampilkan. Ada yang bisa men-share? Halo Bu. Ya.
Gini Bu, kemarin saya ngerjain, tapi saya baru ngehnya interval kelas yang benernya itu baru sekarang Bu. Jadi kemarin saya ngerjainnya salah Bu interval kelasnya. Oke, berarti tadi kalau Asami tadi terkecilnya tadi nilainya 16 doang. Nah, terus nilai batas atasnya 16 sampai 16,9. di soal nilai terkecil 16 ya? Kalau di soal- 16,55 Bu. Di soal nilai terkecil 16,55, yaitu dulu untuk kelas interval pertama, itu nilai terkecilnya itu menjadi batas kelas bawahnya. Lihat lagi panjang kelasnya. Panjang kelas tadi Asami ngambil 1, jadi 16,55 ditambah 1 jadinya berapa? 16,5 tambah 1 17,5 Bu. 16,5 tambah 1 17,5. Itu untuk batas kelas. Oh, Iya, itu. Ya, kalian kemarin kan kadang nggak saya jelasin ya. Tak kira kalian Anda paham situ. Begitu juga dengan tadi. Siapa si Rizky? Perhatikan untuk yang dim genap. Nilai terkecil untuk batas kelas interval untuk batas kelas untuk kelas interval pertama. Yang Untuk izin Bu, paling ya. untuk yang genap itu batas interval batas ujung kelas bawahnya itu 13,5 Bu. Ya itu 13,5 berarti nilai kamu kan 14 tadi ya. Oke. Ya. Selisihnya itu harus sesuai dengan berarti kan tadi batas kelas kamu tadi kan 14 ya. Tadi kamu nilainya segini ya, 14 tambah 10 24 ya. Kamu pilih yang mana, Antonius? Yang 11 atau yang 10? Saya pilih yang 11 Bu. Kok 11 tadi? Pembagiannya antara 11 sama 10 ya? Iya, soalnya di panjang kelas saya tadi pakai yang 11 kalau di saya. Oke, boleh. Nilainya memangnya berkoma ya? 10, sekian ya? Untuk nilainya 10,6 sih Bu, dapat hasil untuk dari panjang kelasnya. Ya, berarti kamu pakai 11. Berarti kamu untuk batas kelas ya, untuk kolom, ingat sini ya semuanya. Untuk kolom batas kelas untuk kelas interval pertama tuh batas nilai data terkecil di batas kelas bawah dan ditambah panjang kelasnya kan ada 10 ada 11 tadi Antonius pakai 11 berarti 14 tambah 11 25 jadi dari 14 ke 25 itu kan 11 tuh panjang kelasnya. Berikutnya di kelas interval kedua yaitu berarti 26 ya 26 lanjut lagi 26. Bu izin Bu. Apa? Untuk batas kelas di kolom pertamanya tadi aturan 14 sampai 24 Bu kalau dihitungnya. Jadi totalnya 11 kalau 14 sampai 25 itu 12. Oh iya ya, kamu ya kalau hitungannya 14 sampai 24. Oke. Berarti kelas interval keduanya 25 sampai 25 sampai 35 Bu. 25 sampai 35. Oke. Terusnya, jadi berapa banyaknya kelas kamu berapa, Antonius? Banyaknya kelas di saya ada 8 Bu. 8. Ya 8 ya, berarti ada 8 kelas ya sampai ke bawah ya? Iya Bu. Terus buat lagi nanti kolom tabel selang kelas. Selang kelas itu yang tadi, yang mana untuk ujung kelas bawahnya sama dengan tepi bawah kelas dikurang setengah satuan terdekat dan ujung atas kelas sama dengan tepi atas kelas ditambah setengah satuan terdekat. Nah, buat itu. Setelah itu semua sudah dibuat. Nanti untuk frekuensi kumulatifnya, kalau yang kurang dari, kamu hanya melihat dari yang selang kelas, ya. Boleh, kalau mau melihat dari batas kelas boleh, tapi sebaiknya lihat saja yang kolom yang ada ini selang kelas. Jadi kalau kurang dari selang kelas untuk kelas interval pertama tadi antara tadi kan 13,5 ya.
Iya, Bu, 13,5, Bu. Berarti untuk frekuensi kurang dari kumulatif yang kurang dari itu dibuat batas kelasnya, lagi tabelnya tabel untuk frekuensi kumulatif kurang dari itu kurang dari 13,5, terus selanjutnya kurang dari, lihat ujung atas kelas dari kelas interval pertama tadi berapa? 24,5 ya. Iya, Bu, 24,5, Bu. Nah, terus lanjut seterusnya sampai itu ada 8 kelas. Ketemu nggak kamu nilainya? Terakhir itu kurang darinya itu di ujung atas kelas terakhir. Berapa ujung atas kelas terakhir, berapa nilainya? Berapa nilai terakhir? Kelas terakhir tadi berapa nilai kamu, Antonius? Untuk yang nilai saya bikinnya berbeda, Bu, sama yang Ibu bilang. Saya bikinnya pakai 2 tabel. Jadi saya bikin dulu tabel pertama untuk batas atasnya, terus tabel bawah, tabel kedua itu untuk batas bawah, Bu. Oh, jangan. Satu tabel aja, satu tabel, tapi kita ada panjang kelas gitu. Jadi nilainya mesti ada panjang kelas gitu. Oh iya, Bu, baik, Bu. Ya, semuanya kalau ada nggak yang lain buat selain dari Antonius? Masa Antonius sendiri? Yang lain ada nggak yang membuatnya seperti ada rentang gitu? Bukan rentang, kalau rentang kan selisih. Ya, seperti itulah. Yang lain rata-rata membuat seperti apa? Masa Antonius saja yang ngerjakan di kelas genap? Izin jawab, Bu, itu tadi ada Rizky Ramadhani, Bu, tapi dia pakai pakai panjang kelasnya dia berbeda, Bu, dia pakai 10. Nggak apa-apa. Kan nanti kalau panjang kelasnya ada yang 10, ada yang 11, itu nggak masalah. Itu udah jadi permasalahan. Terserah Anda. Tidak ada aturan harus gini, ini udah. Kecuali itu kalau di soal saya mau minta nanti jadikan panjang kelasnya supaya seragam gitu. Kecuali nanti kalau saya nggak minta ya nggak apa-apa. Nah, jadi untuk frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih darinya itu kamu lihat dari selang kelas ya, yang tadi yang ada tepi yang ada ujung bawah kelas, dan itu yang namanya yang bondari itu ya, yang sesuai dengan saya buat pemetaannya itu yang kemarin minggu kedua ya. Terus ada yang ujung atas kelas. Jadi kalau untuk frekuensi kumulatif kurang dari, jadinya berapa? Kurang dari, coba pandu saya angkanya saya nggak hafal nih dengan soal saya sendiri. Kurang dari 13,5, terus nilai ujung atas kelasnya berikutnya berapa, Antonius? 24,5, Bu. Terus lanjut ke kurang dari 24,5. Jadi intinya kamu lihat lajur di sepanjang ujung bawah kelas untuk selang kelas. Sampai nanti terakhirnya itu kan seharusnya kan berapa angka terakhirnya ujung bawah kelasnya? Ujung bawah kelasnya itu saya 94,5. 94,5. Ya. 94,5. Ujung atas kelasnya? 106,5, Bu. Nah, nanti terakhirnya itu di angka kurang dari 106,5. Apa betul 8 kelas sampai di 106,5 itu apa betul 8 kelas, Antonius? Iya, Bu, 8 kelas, Bu. Ya seperti itu. Untuk frekuensi kumulatifnya kamu lihat
angka-angkanya yang ditemukan dengan rentang segitu, dengan pernyataan kurang dari batas kelas itu berapa? Apakah kamu totalkan jadinya 100 enggak? Nah, kalau frekuensi kumulatif lebih dari, ya sama. Cuma tinggal menambahkan lebih darinya aja. Jadi lebih dari 13,5 sampai terakhirnya lebih dari 106,5. Begitu juga dengan yang tadi yang nilainya yang ada soal yang tentang drop tegangan itu. Udah, sampai situ sudah paham? Sudah, Bu. Semuanya, masa Abang sendiri? Ya, Eliza sudah. Semuanya saya ada mahasiswa saya tadi yang hadir hari ini 30. Paham. Paham, Bu. Nah, sekarang untuk penyajian grafiknya kemarin Bu minta yang histogram saja. Kalau histogram penyajian grafiknya kamu buat pakai skala ya, kamu buat penyajian grafiknya. Kenapa pakai kalau bisa pakai kertas milimeter ya, kalau pakai kertas biasa bakal ribet kamu ngitungnya. Kalau pakai kertas milimeter kan enak, kamu skalakan, nanti dia berbentuk histogram, dia tapi tidak berdiri sendiri dia bukan dia saling berdampingan rapat gitu. Sudah ada nggak yang membuat grafiknya? Beda kan ya kalau berbentuk poligon, GIF, yang kalau Ibu minta cuma bentuk histogram. Sudah ada kan yang membuat sampai grafik? Dibuat skala ya, dibuat skala dulu perskalaan. Misalnya tadi kamu nilainya paling kecil tadi berapa? Coba kita contohkan aja yang punya yang genap aja lah ya. Paling kecil tadi 13,5. Jangan langsung dari 0 ke 13,5, tidak. Supaya enak betul datanya kan, buatkan sumbu X, sumbu Y ya. Di posisi sumbu Y itu kan frekuensi itu kamu bikin skala juga, penskalaan. Ngerti kan cara penskalaan? Jangan buat 0 langsung ke 13,5, tidak. 0 mau jaraknya berapa? Mau jaraknya 0 agar bagus ya, 0 ke supaya posisi 13,5 itu kebaca gitu. Bagaimana tuh penskalaannya? Ngerti kan buat skala dalam grafik? Paham? Paham? Ya paham kan? Jadi jangan langsung 0 ke 13,5, tidak. 0 mau kamu jaraknya 55, 0, 5, 10, 15. Tapi itu kan nanti ke 13,5-nya kan terlalu kecil gitu. Pintar-pintar kamu lah maunya gimana. Kalau yang 100 data ini memang susah. Panjang lagi gitu. Coba di start skalanya. Artinya nanti jangan buat langsung 0 ke 13,5 tuh sama saja jaraknya dari 13,5 ke 24,5. Tidak, beda kan. Kalau penskalaan kan kita kan nggak sama jaraknya itu. Jangan main samakan. Jadi kalau misalnya kamu mau buat di awalnya dari 0 ke 13,5, boleh kamu dari 0 ke 13,5 ke berikutnya harus rentang 13,5 juga. 0, 13,5 tambah 13,5 tambah lagi 13,5 tambah lagi sampai nanti hasil terakhirnya harus ketemu dengan angka 100 tadi. Bayang nggak kamu panjang grafiknya? Kalau kamu misalnya pusing pakai milimeter, ya pakai komputer bisa, pakai Excel. Tapi itu Excel kan tinggal jadi. Kalau ini kan Ibu melatih kamu cara bikin grafik secara manualnya gitu. Oke. Semuanya kelas ini Ibu tanya membuat grafik pakai penskalaan, ada paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nanti Paham, Bu. Ya, coba ya nanti di rumah ulang kembali tadi. Itu tadi kalau ada yang masih salah atau diulang kembali, buat di catatan rapi-rapi ya. Itu kan catatan kalian itu sebenarnya itu. Terus nanti lanjutkan setelah buat grafik histogramnya,
Tapi paham nggak cara membuat grafik histogramnya? Grafik histogramnya itu dari nilai 13,5 sesuai dengan selang kelas tadi, 13,5 ke 24,5. Jadi kamu tarik kan titik dari 13,5 ke 24,5, tarik ke atas, sesuaikan di frekuensinya berapa itu? Berapa frekuensinya, Antonius? Dari 13,5 sampai 24,5 itu berapa frekuensi kumulatifnya? Di posisi berapa? Kalau di saya bisa 1 sih Bu. Frekuensinya aja, frekuensi, bukan frekuensi ini, frekuensi saja berapa? Berapa? Siapa yang bisa cari di situ? Untuk membuat grafik histogramnya, tadi tarik garis grafik histogram kan berupa balok-balok ya, tapi 13,5 sampai 24,5 kan kamu titikkan, kamu kasih titik itu, kamu tarik ke atas ke sumbu Y gitu. Lihat di frekuensi berapa dia, berapa frekuensinya, berapa angka yang kamu temukan. Banyaknya data yang kamu temukan di rank 13,5 sampai 24,5. Berapa? Berapa, Antonius? Berapa tadi banyaknya data yang kamu temui? Untuk banyaknya data yang saya temuinya itu ada 21 Bu. Ada 21 dari rentang 13,5 sampai 24,5 Bu. Oke. Jadi berarti kalau begitu di penskalan frekuensinya kamu buat di sumbu Y itu. Sumbu Y berarti dari 0 ke berapa gitu. Jadi cari angka posisi 21. Tarik ke atas terus pertemukan garisnya. Nah, begitu seterusnya merapat deh gitu ya. Rapat tidak satu-satu, berapatan gitu, rapat. Ada paham nggak? Ada paham nggak cara buat grafik ini seperti ini nih, sasar ya, sasar di sini. Nih lihat, udah terlihat nggak gambar histogram? Terlihat Bu. Sudah Bu. Nah, seperti ini. Ini kan 3 dimensi. Anda nggak perlu 3 dimensi. Kalau mau pakai Excel sih bisa. Tapi kalau misalnya pakai tangan biasa, itu pakai kertas milimeter. Ini maksud saya kemarin. Terlihat kan kursor saya yang bergerak ini ya? Terlihat Bu. Iya Bu, lihat Bu. Ini maksud Ibu penskalaan tuh kan 0, 5, 10, 15 ini kan. Ini bisa ini. Tapi yang ini di sini kan kalau di Excel kan kita lihatnya kan dekat ini. Sebenarnya ini kan jauh nih. 0 ke 30,5 sama nggak 30,5 ke 40,5? Nggak sama kan? 30,5 ke 40,5 berapa jaraknya? 10 kan? Bu. Nah, 0 ke 30,5 nggak sama. Artinya di sini Anda jangan main samakan. Kalau di milimeter itu kan beda itu. Berarti kalau di milimeter berarti sebelum 30,5 ini ada 20,5, ada 10,5, baru nilainya 0 gitu. Nah, begitu kalau di milimeter ya. Jadi jangan ada nih mahasiswa buat
langsung aja 0, langsung ke 30,5. Setelah 30,5 disamakan dengan ekstra gitu. Setelah 30,5 langsung ke 40,5. Ini benar, 30,5 ke 40,5 benar karena jaraknya sama-sama 10 di sini. Tapi dari 0 ke 30,5 nggak sama. Mesti kamu urutkan lagi angka ke bawahnya. Kalau ekstra kan nggak kelihatan di sini, dia langsung aja membaca angka yang di sini. Ini maksud saya, tadi Antonio tadi punya kan 13,5 di sini, di sininya 24,5. Ini maksud saya tarik di sini. Ini yang dia di frekuensinya. Kalau ini kan kebetulan tadinya ada 21 ya, berarti tarik garis kamu cari angka 21 di sini. Gitu bentuk histogramnya. Ya udah paham sampai histogram? Paham, Bu. Lanjut di rumah, cari nilai tengahnya atau min. Cari minnya, mediannya, min rata-rata, cari rata-ratanya, mediannya, modusnya, nilai yang sering muncul, terus cari standar deviasinya. Sampai situ dulu tugas di rumah. Besok ibu jelaskan sampai ke grafik ogif, persentil, desil, sampai situ. Udah ada selesai kamu tentang distribusi frekuensi. Jadi nanti ke distribusi yang lain lagi. Jadi untuk di rumah tugas Anda lanjutkan yang tadi masih salah, tolong dirubah lagi total. Kolomnya jangan dibuat satu-satu ya, kolomnya itu dibuat menyamping semua itu. Jadi di tabel distribusi frekuensi, kolom pertamanya itu adalah batas kelas, kolom kedua itu adalah selang kelas, kolom ketiganya itu frekuensi, kolom keempatnya itu frekuensi relatif, kolom kelima itu frekuensi kumulatif kurang dari, lebih dari, terus baru lanjut untuk membuat grafiknya secara histogram. Kalau saya minta nanti secara poligon, kamu harus bisa juga membuat secara poligon seperti apa. Tapi di sini ada secara histogram ya, histogram. Jadi bentuk grafiknya ada yang histogram, poligon, terus nanti bentuk ogif, terus cari min, median, modus, standar deviasi. Sampai situ dulu. Baru saya tambahkan dengan mencari desil, kuartil, persentil. Udah kelar kamu semua tentang distribusi frekuensi. Jadi cukup sampai situ aja dulu. Kalau sudah paham, Ibu absen ya. Cukup untuk sampai hari ini, cukup sampai situ dulu. Yang penting Anda sudah paham ya cara pembuatan tabel distribusi frekuensi semuanya. Ya Bu, paham. Oke, saya absen ya. Tolong absen seperti biasa, 1 kali pemanggilan yang terlihat kameranya dari kepala sampai setengah badan ya. Oke, saya panggil. Lagi saya punya presensi nih. Sebentar dulu. Nah, Ibu panggil berdasarkan hasil screenshot Ibu aja ya. Oke, kita panggil. Saya mau ngobrol dulu. Ini yang baru-baru masuk. Ini saya nggak bisa ya tolerir ya, karena tadi saya sudah terlambat dan juga masuknya juga nggak pakai izin lagi ya. Jadi yang screenshotnya saya tuh ada 35 orang ya. Ahmad Setiadi, mana? Mat, kamera kamu Ahmad? Hadir Bu. Mana tampilan kamera kamu mana Ahmad? Hadir Bu. Belum kelihatan sama Ibu tuh tampilan kameranya Mat. Bentar ya Bu. Iya. Ada belum Bu? Tadi dulu, mending saya gini ya, mode together aja.
biar nanti kalau together tolong angkat tangan ya. Angkat tangannya maksudnya jangan angkat tangan yang di bagian partisipan tapi acungkan tangan kamu. Jadi saya jadinya gampang lebih cepat. Oke, Mas Setiadi mana? Di layar angkat tangan. Halo Bu. Yang mana? Yang pakai baju biru kamu ya? Iya Bu. Bajunya dikancingkan Ahmad. Jangan digantung baju kemejanya, dikancingkan. Jadi semuanya ya, ke depannya kalau kuliah dengan saya itu baju kemeja kan sudah saya sesuai kontrak dikancingkan. Kalau kedapatan sama saya hafal ya. Ahdan, mana Ahdan? Hadir Bu. Mana tangan? Oke. Ali Yahya. Ada Ali Yahya? Nggak ada ya Ali Yahya ya? Ada. Suaranya. Anisesta. Hadir Bu. Mana? Angkat tangannya. Oke. Lanjut ke Antonius Januario. Hadir Bu. Oke. Asyami Anggreni. Hadir, Bu. Mana tangannya? Acungkan tangannya, Dek. Nggak kelihatan sama Ibu. Paling depan, Bu. Oke. Asrefki Miftahul Jannah. Hadir Bu. Mana tangan? Oke, kamu kacamata ya? Iya, Bu. Bidana Paraswati. Hadir, Bu. Oke. Dwi Tarasinta. Hadir Bu. Mana? Oke. Eliza Nixel Budianto. Hadir Bu. Oke, lanjut ke Fajar Faizin. Hadir Bu. Mana? Angkat tangannya. Udah Bu. Oke. Fauzi Nur Rabbani. Hadir Bu. Mana tangannya, Dek? Oke. From Ariel Amanurung. Hadir Bu. Mana Fram? Oke. Gina Amalia Firdaus. Hadir Bu. Oke. Hamzah Has. Hadir Bu. Oke, lanjut ke Joshua Stevi Timothy. Hadir Bu. Oke, saya lanjut ke Kevin Arianto. Hadir Bu. Mana Kevin? Mana tangannya? Oke. Itu bajunya tolong dikancingkan Kevin, nggak digantung begitu baju kemejanya. Iya Bu. M. Fatan Ramayani. Hadir Bu. Mana tangan kamu? Oke. Mangara Tua Simatupang. Hadir Bu. Mana? Tangannya mana? Tahul Akmal. Hadir Bu. Tangannya mana? Oke. Muhammad Fikri Sodikin. Hadir Bu. Oke. Lanjut ke Muhammad Restu Fauzan. Hadir Bu. Oke, lanjut ke Nadila Tuharea. Hadir Bu. Mana tangan kamu, Dek? Tangannya mana? Tolong tangan. Saya nggak kelihatan nih. Ini Bu. Yang mana yang pakai jilbab kamu ya? Iya Bu. Apa? Kerudung apa? Warna pink Bu. Warna pink. Oke, lanjut ke. Makasih Bu. Iya. Lanjut ke Naufal Lutfi Rabbani. Hadir Bu. Mana? Tangannya, coba tangannya. Nggak kelihatan saya modelnya juga. Oke.
Putri Prasetya Larasati. Mana Putri? Suaranya nggak kedengar Putri. Ya, Restri Rahmaning Tias. Hadir Ibu. Oke, Rizky Ramadoni. Hadir, Bu. Rumania Adelia. Hadir Ibu. Oke, lanjut ke Safina Maulida Fitriani. Hadir, Bu. Lanjut ke Tarisa Amalia Pratiwi. Hadir Bu. Lanjut ke Wildan Bagas. Hadir, Bu. Mana Wildan? Oke. Yeheskel Tandiopang. Mana Yeheskel? Ada Yeheskel di sini? Nggak ada ya? Bu. Yeheskel ya. Hadir, Bu. Yusuf Malik Raharjo. Yang pakai baju merah. Hadir, Bu. Mana Yusuf? Yusuf mana? Oke. Zaidan Silmi Lubis. Hadir, Bu. Oke. Di data Ibu hanya itu saja. Siapa tadi yang nggak usah disebutkan namanya? Izin, Bu. Kamu siapa? Muhammad Andi Rizkiawan dengan Jam berapa masuk tadi? awal-awal, Bu. Ibu belum bicara tadi, saya Siapa namanya? Nama siapa? Muhammad Andi Rizkiawan dengan NIM 2020-1141. Ahmad Sandi. Nggak ada sini. Di Saya kamu tadi jam berapa masuk? awal-awal, Bu, tapi tadi 2 kali terkeluar, Bu, tapi cepat lagi login. Tapi nama kamu nggak di Sebelum materi, Bu, saya sudah masuk. Tapi di sini nama kamu di meetingnya nggak ada. Saya sudah join dari tadi, Bu. Iya. Dari tadinya jam berapa joinnya? Jam 2.40. Jam berapa? Jam 2 lewat tadi, Bu. Saya saja tadi saya aja kurang dari jam 2. Nggak bisa, berarti kamu telat itu. Ini Wita, Bu, salah jam, Bu. Salah jam, Bu. Ini Wita, Bu. Nah, tapi di sini kamu nggak ada nama kamu deh di meeting ini. Yang mana namanya? Muhammad Sandi Rizkiawan, Bu. Lalu Muhammad Sandi Rizkiawan. Berarti sama kamu 35 orang ya? Ya. Data saya di sini Muhammad Sandi Rizkiawan berarti 30. Kalau keluar masuk itu ngomong cek di Teams ya Sandi ya untuk semuanya. Kalau keluar masuk itu tolong cek di Teams. Nggak bisa seenaknya keluar masuk jadinya Anda yang rugi. Saya nggak bisa percaya begitu saja. Saya percaya berdasarkan hasil screenshot saya. Berarti kalau saya lihat di sini totalnya tadi kan 34 orang, berarti dengan kamu 35 orang. Oke, 35 yang saya anggap hadir ya. Muhammad Sandi Rizkiawan tadi yang terakhir. Oke,
Kalau yang lainnya berarti Alfa ya, karena telat masuk. Karena saya sudah telat masuk, kamu lebih cepat lagi. Kan saya sudah sampaikan, tolong standby di tempat sebelum dosen join. Dimanapun juga kalau dosen mau telat masuk. Tadi saya juga ada masalah jaringan, Bu. Jadi masuk dari jam 2, Bu. Ya nggak bisa, kalau jam 2 nggak bisa. Kan saya tadi masuknya jam berapa? Nah, betul lah, kalau jam 2 nggak ada. Soalnya saya bersama saya 35 orang mahasiswa. Berarti saya anggap Alfa 2 orang di sini. Ya. Kalau jam 2 masuk, kamu sudah telat masuk, kamu nggak izin lagi. Ya, berarti risiko kamu. Ya, kamu bisa hadir dalam kelas saya, tapi absensi kamu apa saya buat. Oke, toleransi nggak ada ya. Masalah absen itu nggak ada toleransi bagi saya. Masalah jaringan, lah kalau masalah jaringan dari tadi seharusnya sudah standby gitu. Kan saya sendiri kan sudah telat juga masuknya. Tapi kalau masuk jam 2 tuh kelewatan banget. Ya, kelewatan banget sama saya masuk jam 2. Karena saya sendiri masuknya jam 2 kurang. Oke, jika ada pertanyaan yang lain, cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadiran perkuliahan hari ini. Kita lanjut minggu depan. Tolong tugasnya dibuat ya, yang tadi yang Ibu minta biar lebih paham. Tadi yang masih salah tolong dirombak total hasil kerjanya. Jadi minggu depan sudah bagus semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Makasih ya, Bu. Iya. Sehat-sehat, Bu. Iya. Oke, saya izin lift dulu ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu.